jadi kamu sedang mengarang cerita lain karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih, Say? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih, sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Terima kasih. Ini adalah layanan kotak suara. Untuk meninggalkan pesan, tekan tanda bintang. Halo nak, kamu apa kabar? Semoga baik-baik di sana ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan selalu jaga jarak. Pokoknya selalu ingat pesan ibu ya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Pesan ibu dipersembahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, ingat selalu pesan ibu. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng. Ya, kita jumpa lagi di acara nongkrong bareng bersama Kak Novi, Kak Sam, dan Kak Grace. Ya, di acara Malmin, di acara malam minggu. Ini kayaknya ada feedback nih Kak Novi. Selamat malam Kak Novi. Malam Kak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya untuk Facebooker. Selamat malam Kak Sam. Semoga sehat-sehat semua yang ada ya, yang ada di daratan di planet bumi ini, karena kita ada di mana saja. Ada di Hong Kong, ada juga di Afrika, kemudian ada juga di Singapura, di hampir semua pelosok dunia. Selamat malam Grace ya. Selamat malam Kak Novi, Kak Sam, dan Mbak Ana yang ada di Singapura. Selamat malam juga buat pendengar radio nongkrong bareng dimanapun Anda berada. Salam santun, semoga malam ini kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Itu yang penting ya, penting banget. Dan kali ini kita akan bahas tentang apa Kak Novi? Oke. Jadi ini sebenarnya malam minggu kan Grace ya. Jadi untuk para jomblo itu kan banyak jomblo ya, termasuk saya ya. Jomblo hati dan jombloan. Jomblo profesional, jomblo berkualitas, ada jomblo garing, kayak kritik ya, garing banget tuh jomblo. Garing banget nih. Ada juga jomblo happy. Ya, kita berbedain jomblo happy sekarang. Karena jomblo garing itu udah hujan, angin puting beliung, terus perut lapar, nggak ada yang masakin mie instan. Jadinya nggak
Tengkeleng lah kepalanya, Semarang yang rewel ya. Yang baik. Terus nanya ke saya, Kak Sam, dan pendengar radio nongkrong bareng, untuk malam minggu kali ini kita akan membicarakan atau akan berinteraksi dengan beberapa kawan ya. Kita sudah terhubung dengan seorang wanita, seorang perempuan yang berada bukan di Hong Kong, bukan di Indonesia. Wah, luar biasa ya. Biasa kan dari Indonesia atau ada di Hong Kong. Dan ibu ini atau mbak ini, kakak ini adanya di Singapura ya, para pendengar radio nongkrong bareng, dan dia akan menceritakan perihal berbagai hal ya tentang kehidupan di zaman pandemi ini ataupun sebelum dan sesudahnya. Baik, saya langsung sapa yang cantik seperti bunga melati Merekah. Kalau Grace cantik seperti bunga mawar Merekah, tapi kalau Kasen ganteng seperti bunga Kamboja di kuburan, di atas kuburan. Lain apa? Kalau kita ibaratkan bunga Kasen itu beda kita. Kalau saya ibaratnya bunga kenanga. Juga di atas kuburan juga tinggi gede. Saya bukan kayak bunga. Saya bukan kayak bunga di Belanda. Ya, bunga sepatu ya. Karena tiap negara punya bunga kan. Kalau kita anggrek, seperti bunga anggrek. Ya, siapa ya? Mbak Ana ada di ujung telepon sana. Kita sudah terhubung. Tinggal kita sapa dan mendengarkan suaranya Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ana. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak Novi. Selamat malam. Dan Kak Grace. Ya, selamat malam Mbak Ana. Bagaimana keadaan di Singapura? Bagaimana juga tentang COVID atau Omikron yang sedang merebak di sana? Mungkin bisa diceritakan. Dan mungkin ada info-info yang menarik yang bisa kita share ke teman-teman semuanya yang ada di Hong Kong, di Singapura, di Indonesia juga, dimanapun deh pokoknya. Mungkin selain Ukraina kali ya. Tadi nggak sempat. Ya, silakan Mbak Ana. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Sam udah undang saya di sini. I'm happy to be here. Saya kalau di radio tuh namanya pakai Kak Sam. Oke. Biar kelihatan lebih nanti minta diskon jadi biar nggak kelihatan lebih muda gitu kan. Nggak kelihatan tua ya. Di diskon. Minta diskon. Oke, kalau di Singapura untuk saat ini kondisinya sudah mulai membaik ya. Jadi pemerintah Singapura sendiri baru mengeluarkan semacam surat edaran kalau mereka sudah memperlonggar untuk social gathering dan sebagainya. Bahkan mungkin mulai minggu depan kita sudah bisa melepas masker ketika berada di aula. Ya, kemudian border secara internasional sudah dibuka, jadi siapa saja yang mau travel ke Singapura sudah bisa travel seperti sebelum pandemi. Udah bebas ya Mbak. Ya, makanya ini ya satu kabar yang mengembirakan. Jadi catering ya kita sudah berusaha untuk hidup di masa pandemi ini bersahabat dengan COVID lah. Kan udah 2 tahun udah capek nih. Iya, bersahabat dengan COVID, betul. Karena untuk dia masih tinggi ya di sini ya. Hari ini masih 10.000 orang yang harian sudah ya masih tinggi, tapi dinyatakan bahwa itu penularannya tidak membahayakan gitu. Mana sebelum kita banyak bicara mengenai COVID, udah berapa tahun Mbak di Singapura? Saya baru 16 bulan ya. Oh, saya kira 16 tahun. 16 bulan.
Karena banyak loh. 16 bulan. Saya nanya ke Hongkong ya, teman-teman udah berapa lama? Baru 22 tahun. Ada yang Iya kan, ada ini yang sebelah sini kan ada ini. yang pegang kunci imigrasinya Hongkong ya. 16 bulan berarti belum 24 bulan, belum 2 tahun, Mbak. Sebelumnya yang di Hongkong, Mbak. Saya di Hongkong tahun berapa ya? Tahun 1999 sampai 2003. Oh, sebarang sama 1999 ya? Iya. 1999. 2003. Terus saya pulang ke Indonesia Korpus, ya sudah kembali kerja ke Singapura. Mbak Ana dari Hongkong pulang ke Indonesia. Indonesianya di mana, Mbak? Saya di Jakarta dulu pernah janjian sama Kak Novi loh, nggak ketemu. Nah, ayo siapa? Ayo. Kita didengar orang-orang, jadi kita nggak bisa nanti kita jatuh. Kalau pribadi. Ketahuan itu kalau lupa. Bukan. Saya terus terang lupa, bener ya. Saya nggak tahu nih. Mbak Ana jadi begini. Mbak Ana tuh pulang ke Indonesia terus kembali lagi bekerja atau bagaimana? Karena dari 2003 ke 16 bulan itu kan lama ya, baru ke Singapura. Dari 2003 ke berangkat ke Singapura sempat di Indonesia, Mbak Ana. Ya, lama di Indonesia, di Jakarta. Oh, baru akhirnya pengen kerja lagi, tapi memilih Singapura atau yang bisa cuma pergi ke Singapura, Mbak? Sebenarnya ini kita anaknya di Jakarta. Kebetulan pindah ke sini ya. Oh gitu. Iya. Oke, kembali ke masalah COVID ya. Ada Grace yang mau ditanyakan mungkin. Ya, saya dengar ada terjangkit ya, pernah positif ya. Ya. Dan hari ini saya masih positif. Hari ini pun masih positif. Ya, jadi ini saya sore ini untuk yang kedua kalinya. Wah, saya terinfeksi. Ya, saya terinfeksi untuk yang kedua kalinya. Mungkin bisa di-share. Oke, pertama kali saya kena di Januari, tanggal 26 Januari kemarin. Ya, 2 bulan yang lalu ya. 26 Januari. Itu yang pertama. Yang Omikron itu belum. Masih Delta ya, Mbak? Jadi Omikron tapi rasa Delta. Omikron tapi rasa Delta. Ya, jadi sebenarnya variannya sudah. Ya, sehingga untuk yang pertama saya sedikit tersiksa ya. Jadi lumayan dinamikanya lumayan ya. Cuman untuk yang kedua ini ya karena mungkin sudah pernah mengalami sebelumnya, jadi ya saya tidak lebih rileks. Biasa saja tidak, karena ya terganggu juga ya aktivitas hariannya, kemudian ya badan tidak enak dan sebagainya. Tetapi mungkin dinamikanya itu berbeda jenisnya ya, variannya. Apa saja yang dirasakan dari ini akibat dari COVID itu? Rasakan tubuhnya. Kalau dari tubuhnya ya, kalau yang saat ini itu seperti flu biasa saja, ya kan. Jadi saya tanpa demam, cuman pada hari pertama mengalami diare yang hebat. Jadi kebetulan kita satu rumah terinfeksi semua lagi. Jadi kita di rumah ada 6 orang, semua terinfeksi lagi. Jadi kedua kalinya. Semuanya dua kalinya? Iya, semuanya kita kena semua. Yang pertama sudah vaksin belum? Saya sudah sampai booster. Saya vaksin 1-2 kan belum ya? Iya,
Boosternya saya sudah dari November tahun lalu. Kami semua sudah booster di sini, kecuali yang anak-anak ya itu baru vaksin saja. Tapi kalau yang dewasa semuanya sudah booster dari November. Ada berapa anggota keluarga di Singapura, Mbak? Ini total kita satu rumah berenam. Berenam dan enamnya kena atau ada yang semua? Kena semua, ya, kena semua. Seingat saya kalau ada yang terjangkit langsung ke COVID itu dia kan isoman ya Mbak, di kamar ya, aja. Kita satu rumah sudah terinfeksi semua ya, kita beraktivitas biasa di dalam rumah, tapi memang kita nggak bisa keluar kemana-mana. Oh, berarti keluarga itu ya. Keluarga ya, satu keluarga, satu varian, ya. Itu. Apa upayanya Mbak? Berobat kemana? Saat ini dari pertama kali kami tidak pernah menggunakan obat-obatan ya. Jadi kami hanya berusaha untuk banyak istirahat, kemudian ya food supplement saja. Dan kemudian kita banyak bikin herbal soup gitu ya. Karena memang mungkin. Oh gitu, oke. Ya. Sekeluarga ya. Ya semuanya kena. Mbak pada waktu bulan Januari yang lalu juga nggak minum obat atau gimana Mbak Ana? Kita hanya untuk penurun ini aja ya. Kalau untuk antivirusnya memang karena saat itu ya hanya untuk penurun demam, karena gejala kita masih dianggap gejala ringan, sehingga ketika kita konsultasi dokter, mereka mengatakan tidak perlu untuk menggunakan antivirus dan sebagainya, cukup istirahat, banyak minum air putih dan sebagainya. Gitu. Jadi memang kalau di sini itu penanganannya mungkin agak sedikit berbeda ya. Jadi kita kan ada yang ada namanya dokter anywhere. Jadi kita memang konsultasinya juga semuanya dilakukan secara online gitu. Jadi mereka akan pantau gitu. Oh. Nah, ini yang dimaksud di rumah itu majikan atau keluarga? Ya, majikan. Ya, jadi ada 4 orang dewasa dan 2 orang anak. Anak ini pun sudah 13 tahun dan 7 tahun. Gitu. Mungkin ya, kan sudah booster ya Kak Novi. Jadi apa namanya yang dirasakan itu nggak terlalu parah gitu. Apa seperti itu Mbak? Tapi untuk yang pertama kami ya cukup kelabatan juga gitu ya. Karena saya itu kan waktu pertama kali merasakan suhu tubuh meningkat secara perlahan-perlahan gitu kan. Tapi kita karena ya belum sampai pada tahap yang demam tinggi, tapi yang sangat tapi saat itu kebetulan saya ada kerjaan yang mengharuskan saya untuk banyak duduk. Nah, ketika saya duduk 2 jam, tiba-tiba porsi itu sudah merasa panas sekali. Itu baru-barunya. Ya karena suhu tubuh itu meningkat dengan sangat tiba-tiba gitu kan. Gitu ya langsung. Ya naik gitu. Ya sampai berapa Mbak Ana? Saya yang pertama sempat sampai 40. Wah, parah sekali ya. Kemudian punggung terasa pegal, terus malam hari tiba-tiba malam hari tidur menggigil, juga pakai selimut, pakai kaos kaki segala macam, kayaknya nggak mempan juga gitu kan. Terus paginya tiba-tiba hilang demamnya, jadi kayak normal gitu ya. Nah tapi di hari kedua mulai batuk yang tidak biasa, jadi tenggorokan yang sangat gatal dan sebagainya. Ini yang diceritakan Mbak Ana ini waktu bulan Januari atau yang sekarang ini? Yang bulan Januari. Ya, yang Januari. Kalau untuk yang saat ini saya relatif relax, jadi saya tidak mengalami lebih ringan. Ya. Jadi memang hanya yang saya rasakan gejala hanya pada hari pertama, tapi begitu hari kedua sepertinya ya sepertinya saya nggak kenapa juga ya. Itu hanya sekarang tinggal sedikit ada dahak di tenggorokan gitu. Iya, tapi mulai hari kedua seterusnya itu apa ya, kayak nggak kenapa saja gitu.
hanya hari pertama itu kita yang semua itu yang mengalami diare 2 orang gitu ya, diare hebat gitu kan. Diare juga. Oh iya, ada beberapa yang macam ya. Iya. Nah, tapi ini yang sekarang yang 4 sampai sekarang masih demamnya masih on off yang 4. Naik dulu. Tapi saya secara pribadi ya ini sudah I'm okay gitu. Feel good ya. Jadi ya sudah kayak nggak sedang merasa apa-apa gitu. Ya sudah, tinggal pemulihan aja. Memang kadang-kadang masih pegel-pegel gitu kan, ngilu-ngilu gitu. Tapi kalau yang pertama itu saya sempat kehilangan nafsu makan selama 2 hari itu karena mual. Betul. Terus saya sempat lidah saya sempat tidak bisa merasakan makanan secara normal selama 3 hari. Iya, Mbak Ana di anosmik tadi tidak bisa mencium, merasakan. Di Omikron nggak ada tuh kayaknya ya. Ya kayaknya nggak ada, makanya seperti itu. Makanya yang pertama itu masih Omikron rasa Delta. Iya. mendekati Delta. Yang saat ini sih udah kemungkinan sudah Omikron full. Iya. Atau kita tahu reaktif ya, artinya kalau melalui PCR kan non reaktif, artinya tidak terjangkiti, dan reaktif yang terkena, atau lewat swab antigen aja dicolok ke hidung. Swab antigen terus 2 strip ya, positif ya Mbak ya. Ya, 2 strip. Oke. Makanya kan tidak diketahui apa itu variannya. Iya, pokoknya COVID aja ya. Ya. Belanja keluar gimana Mbak Ana? Kan kita selama COVID ini memang sudah hampir, selama saya di sini kita tidak pernah pergi ke supermarket ya, semuanya kita bisa online. Ya. Online. Ya. Jadi memang kita nggak keluar sama sekali. Jadi makanya saya sedikit kesel, saya itu nggak pernah keluar kemana-mana tapi dapat juga. Iya ya. Karena tertular dari majikan. Kebetulan kalau yang pertama itu dari anak yang usia 13 tahun itu dari sekolahan. Dari sekolahan. Nah, kemudian yang kedua ini kebetulan karena sebenarnya saya sedang ada di sedang ada di luar negeri. Nah, kemudian ada popo dan punggungnya yang kebetulan disuruh menemani kami di sini. Nah, itu tiap hari keluar makan pagi ke luar dan sebagainya dari mereka. Oke, pendengar radio nongkrong bareng ya, Anda mendengarkan bagaimana cerita pengalaman dari Mbak Ana ya, di Singapura. Dan Mbak Ana, beliau masih sedang belum selesai nih kasus Omikron yang menurut Mbak Ana tadi dijelaskan sudah 2 kali, yang kedua kali, dan Mbak Ana sudah vaksin sampai booster. Yang menarik adalah di Omikron ini gejalanya tidak seberat yang pertama ya, karena pengalaman juga sekarang. Dan yang menarik adalah sekeluarga semua terkena. Biasanya kan 1 atau 2 orang ya. Untuk pendengar radio nongkrong bareng, Anda bisa chatting di Facebook kalau mau menanyakan sesuatu ya kepada Grace langsung, ataupun postingan dari Kasem. Jadi kita didengarkan oleh sejuta umat nih, sangat bermanfaat apa yang diceritain oleh Mbak Ana gitu kan. Oke, jadi Mbak sebenarnya bagaimana Ana? Saya kalau di Singapura tuh kalau kena COVID misalnya, apakah itu majikan biasanya, oh kamu tinggal aja di luar gitu, atau disuruh tinggal bagaimana menurut kepemerintahan Singapura? Kalau yang saya tahu biasanya mereka ya hanya tinggal di rumah saja Pak Sen. Untuk fasilitas untuk isolasi atau untuk karantina itu sangat terbatas ya, dan sangat mahal. Karena saya sudah mengalami di karantina 14 hari juga di sini.
Saya datang ke Singapura itu tahun November tahun hampir 2 tahun yang lalu ya. Jadi saat itu saya begitu masuk Singapura harus karantina 14 hari. Bayar sendiri itu? Iya, cukup mahal gitu kan. Ya itu selama 14 hari kita benar-benar di lock di kamar hotel, bahkan untuk sekedar keluar dari pintu kamar pun nggak bisa. Itu benar-benar totally 14 hari stay di dalam kamar. Betul, itu sih setahu saya memang seperti itu kalau kita di isolasi oleh pemerintah. Beda dengan isolasi mandiri. Sikap pemerintah Singapura terhadap pasien seperti itu ya, Mbak Ana. Artinya di isolasi, kemudian dia harus menanggung sendiri dan lain sebagainya. Kalau yang dinyatakan COVID tidak semuanya ditanggung oleh pemerintah. Yang baru masuk karena, ya. Bukan, yang artinya yang COVID ya, yang memang menderita gejala cukup berat dan memang harus melakukan karantina ya. Cuman untuk saat ini sejauh yang saya tahu semuanya hanya di stay home notice ya. Jadi semuanya di rumah. Jadi begitu dinyatakan positif maka wajib tinggal di rumah saja. Iya, karena jadi hanya stay home notice ya. Hanya stay home notice saja. Hong Kong dan Singapura itu kurang lebih saklek pemerintahnya gitu ya, dan karena kan kita juga ada fasilitas aplikasi Trace Together ya, dimana kemana kita berada itu akan terlacak. Jadi sudah cukup teknologinya. Ya, karena Hong Kong stay home safe itu ya Kak Sam ya? Iya itu. Oke. Jadi handphone kita harus Bluetooth harus aktif. Jadi kemanapun kita atau dengan siapapun orang di dekat kita akan semuanya akan terlacak ya. Jadi ini mungkin salah satu kemajuan teknologi di sini yang ya, dan kebetulan juga kan komunitasnya nggak terlalu banyak ya di Singapura ya. Ya nggak terlalu padat besar. Iya. Apa tips yang menurut Mbak Ana berguna untuk teman-teman? Satu adalah menghindar, kedua setelah dia misalnya mengalami katakanlah positif. Kalau positif, satu yang pertama harus tenang dulu, itu kan? Apa? Harus tenang menghadapinya, tenang, positive thinking, tenang, ya. Karena saya mengamati kebetulan teman saya yang satu yang bekerja di sini, itu kan begitu dia dengar, dia dinyatakan positif, dia panik, itu kan? Iya betul. Dia panik, kemudian dia mulai menghubungi keluarganya, semuanya panik, akhirnya yang di rumah juga panik, yang di sini panik. Akhirnya ngedrop, akhirnya ngedrop. Itu saya akan melihat perbedaannya ketika kita menghadapi dengan sikap tenang dan sikap panik, gitu kan? Nah itu beda sekali percepatan dari reaksi. Karena saya melihat hasil tesnya itu hari pertama dia masih oke, hari kedua begitu dia tiap kali panik itu cepat sekali perubahan warna di garisnya itu. Berarti sangat mempengaruhi imun kita. Ya, kondisi psikologis itu sangat mempengaruhi. Berpengaruh. Makanya COVID ini kan setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda, ya kan? Tapi setiap cerita adalah referensi bagi yang lain agar kita bisa bertahan dan melalui semuanya dengan baik, gitu kan? So kalau buat saya sih ke teman-teman ya. Please hati-hati saat menyebarkan berita di media sosial atau grup WhatsApp, ya kan? Karena kan tidak semua teman kita itu bisa bereaksi santai, ya. Tapi ada juga teman yang mudah cemas, takut saat membaca berita COVID yang berlebihan, apalagi kalau sudah dinyatakan positif, gitu kan? Betul. Ya, jadi kalau
kalau saya sih tujuan saya sharing journey ini untuk menunjukkan bahwa ya udah I'm okay. Yang paling penting aja kita hanya perlu istirahat lebih banyak, ya kan, dan makan yang yang paling penting adalah imun kita itu harus cukup baik gitu kan. Iya, hari ini rasanya badan seperti apa, Pak? Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Ya. Halo. Hari ini Kak Sam. Saya sih overall sudah seperti biasa ya. Sudah jauh lebih baik. Tinggal ya itu tadi, tapi garisnya masih belum, yang satu masih belum hilang. Oh, jadi masih samar-samar gitu ya kalau mau negatif itu masih samar. Iya, dia makin samar. Cuman yang saya punya masih ada kelihatan tipis gitu. Oke. Jadi yang pertama tipsnya adalah untuk pendengar radio nongkrong bareng itu adalah santai. Jadi jangan panik. Stay kalem, ya tenang. Ya mungkin kadang-kadang karena kita merasa kita di sini tidak punya siapa-siapa, gitu kan, akhirnya jadi kepikiran, jadi ketakutan, gitu kan. Betul. Nah justru karena kita tidak punya siapa-siapa di sini, maka kita harus menjaga diri kita sendiri ya, gitu. Karena nggak ada yang bisa menolong kita, selain diri kita sendiri. Ya, selain diri kita, gitu. Betul. Ya mungkin kesalahan saya saat itu ya, saya nggak istirahat cukup ya, kurang menjaga diri saja. Jadi saya itu kan orangnya kadang-kadang suka malas makan. Jadi ininya ya saat itu sedang rendah saja ketika ini si Omicron say hello terus langsung disapa, akhirnya saling merangkul ya. Itu. Iya, saya setuju. Yang kedua, kita juga jangan percaya sama berita-berita yang tidak jelas ujung pangkalnya. Yang kebanyakan tersebar di media sosial. Gitu. Harus pintar-pintar menyikapi. Iya, yang negatif. Ya, pengalaman saya saat itu ketika saya positif, yang pertama itu banyak sekali pesan yang masuk ya dari teman, dari ini, menyarankan kamu mesti ini, mesti ini, mesti itu. Tapi saat itu semua saya abaikan gitu kan. Karena pastinya saya hanya ya Mbak Ana beda-beda. Kamu mesti minum ini, mesti itu. Ya, saat itu saat itu kakak saya bilang udah nggak usah didengerin, fokus aja dengan apa yang dokter, kan kita kan ada dokter yang pantau, udah dengerin aja apa yang dia ini, nggak usah melakukan hal-hal lain yang di luar yang dia rekomendasikan. Dan finally we survive tanpa medication apapun. Gitu. Hilang dengan sendirinya ya. Ya, jadi kayak setiap hari datang tak diundang, pergi tanpa pamit. itu apa namanya? Jelangkung ya. Berarti Omicron mirip Cela, ya, jelangkung. Makanya nggak diundang, tahu-tahu say hello saja. Pergi, iya. Jadi jangan percaya sama berita-berita dan jangan mengikuti saran teman begitu saja, karena tiap orang memang tiap individu beda, ceritanya beda-beda, pengalaman badannya juga beda-beda gitu kan. Iya, imun sistemnya beda-beda, ya masih beda. Jadi ada. Cuman yang satu yang kemarin yang dokter katakan ya, ini bukan sesuatu yang membahayakan gitu kan. Bukan, kecuali memang sudah ada penyakit penyerta gitu kan. Dan ya untuk yang pertama saturasi oksigen saya pernah sempat turun juga sih, yang kasus yang pertama itu sampai 96%. Wah, turun ke 96. Ya, wow. Ya itu yang bikin sedikit panik saat itu. Saya agak sedikit panik ketika dicek ternyata turun ke 96%. Selama berapa jam? Ingat atau hampir 1 hari ya, saya sempat agak sesak nafas, sempat nyuci piring
cuman sedikit saja udah rasanya sampai sekali 4 itu. Yang pertama ya. Saturasi 96 artinya kadar oksigen di darah itu Ya, harusnya yang normal di angka 100. 98 sampai 100 ya. Kalau di bawah 95 ya itu memang harus dilarikan ke rumah sakit gitu. Yang normal 98 sampai 100 ya, Pak? Sampai 100 ya. Saya sempat turun ke 96 waktu yang pertama. Iya, ada yang sampai 70 udah masuk ke IGD itu. Ya, kalau rekomendasi sih begitu 90 di bawah 95 harus segera ke rumah sakit. Oh, ya. Sekarang upaya untuk sembuh apa Pak saat ini? Tetap santai, menghadapi. Santai ya sudah dibiarkan sampai nanti negatif sendiri. Karena saya tidak ya makan yang banyak ya benar. Iya. Karena gimana sekarang? Gimana? Udah doyan makannya sudah lebih banyak. Belum. Makan saya untuk yang saat ini saya tidak ada gangguan apapun, jadi apapun ya bisa makan. Mbak Ana di mana bisa di sosial media, ada di Facebook atau di YouTube atau di mana bisa di? Saya hanya ada di Facebook saja. Facebook apa itu namanya? Itu namanya Guru ya. Meluas. Nama Facebooknya apa? Facebooknya apa Mbak Ana? Mungkin di follow sama teman-teman. Nanti tak follow. Mbak Ana. Nanti di follow, Kanovi, nanti di follow. Siap. Oke, ya para pendengar, terima kasih. Pengalaman Mbak Ana yang tadi ya, bagaimana handle-nya, bagaimana simptom-simptomnya, ya. Jadi teman-teman juga bisa memperhatikan kalau saya ada gejala ini, gejala itu, ya, wah harus hati-hati dah, ya. Iya, terutama saturasi Kasem. Satu apa? Iya, kadar oksigen kita itu biasanya. Oke. Pada kasus Delta. Itu kita bagaimana kita tahu tuh kadar oksigen kita turun tuh? Itu ada alat. 35.000 Pak. Oximeter namanya. Oximeter. Apa namanya? Oximeter. 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 Iya. Yang ditaruh di jari. Oh. Ya, yang di jari itu ya? Iya, yang itu kan? Oximeter. Oh, itu. Oke. Oximeter. Oke. Ya paling penting jadi 96 ke atas. Ya. Iya. 98. 98. Normalnya 98 sampai 100 ya. Kalau 95 sebaiknya segera ke rumah sakit. Kalau kayak saya mungkin lebih rendah kali ya, karena umurnya kan udah makin ini, makin apa? Makin tua. Makin tua. Mungkin yang muda 98 ya. Kalau yang tua, yang tua ya, aduh itu 90 kali. Masa makin tua makin menurun oksigennya? Sama kali. Ya kan berkurang, guys. Ya nggak? Tapi kan nggak sampai sejauh itu, Kak. Paling juga 96 lah. Kalau itu kalau bicara sama wanita biasanya langsung naik ke 200 ya. Langsung naik tinggi. para pendengar Kanovi kalau lagi kebelet mungkin naik sampai 200. Megap langsung. Jalannya sampai ditekuk-tekuk kakinya ya nggak? Aduh. Oke Mbak Ana, terima kasih atas informasinya dan sharing pengalamannya nih. Mungkin nanti kita ngobrol dengan topik yang lain ya.
Mungkin info atau berita-berita dari Singapura gitu. Apa? Iya betul. Iya betul. Info Bisa kita. info bagaimana sih Itu menarik. enak apa sih di Singapura ya? Tentang apapun, ya. Makannya enak atau rumah-rumah kayaknya hampir sama Singapura sama Hong Kong kali ya. Sama. Enggak jauh beda. Nggak ada beda ya. Iya. Mungkin kamu Tapi yang lebih tahu ya. saya tadi ada dengar ke teman-teman saya yang punya PT di Indonesia, untuk pengiriman tenaga kerja wanita itu lebih cepat berangkat ke Singapura daripada ke Hong Kong, Kak Sam. Untuk saat-saat seperti ini. Iya, lebih cepat. Apa benar itu Mbak Ana? Oh, prosesnya itu saya kurang paham karena saya tidak melalui jalur itu ya. Iya, karena spesial dia spesial. Oh, spesial. Dia lebih ke karena dia kenal bos udah jadi asisten pribadinya. Asisten. Langsung gitu ya. Iya. Ya, jadi saya pindah. Jadi sebelum ke Singapura, saya ke Kuala Lumpur, tapi di sana 4 bulan, terus kena COVID, saya minta pulang ke Indonesia. Oh, berarti kayak calling visa ya, Mbak? Saya tetap pakai visa ini. Saya tetap pakai visa pekerja. Jadi kayak calling visa kan? Profesional ya? Tidak juga. Jadi saya tetap domestik. Cuman kalau waktu yang ke Malaysia itu memang case-nya agak sedikit beda. Ya, karena cuma short-term ya, Malaysia cuma 4 bulan. Jadi 4 bulan, kemudian mereka pindah ke sini. Iya. Tadi kan Mbak Ana di awal bilang kita pernah janjian ya, saya sama Mbak Ana tuh. Saya lupa terus terang karena saat itu saya dikasih nomor teleponnya Kak Novi sama Kak Sen. Iya, itu pada waktu itu saturasi saya turun ke 15 kan. Dilupa. Terus saat itu saya kontak Kak Novi gitu. Terus berarti kenalnya Mbak Ana itu dari mana kenal Kak Novi? Masih di Hong Kong atau? Udah, nggak usah kamu terusin. Itu Hanya dengar radio saja. Oh, jadi ini pendengar penggemar gelap ini. Iya, oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ana? Mungkin dari saya cukup ya, mungkin hanya ya udah sekarang semuanya hati-hati, semuanya ambil peran untuk bagaimana agar COVID ini semakin cepat selesai. Setidaknya kita jangan menjadi penambah angka positif lah. Iya. Terima kasih ya. Yang belum kena setidaknya berusaha untuk jangan menjadi penambah angka positif. Jaga diri ya Mbak, jaga diri. Ya, menjaga kesehatan penting ya. Akhirnya pada akhirnya kita sadar bahwa harta utama kita adalah kesehatan ya Mbak ya. Memang seperti itu seharusnya. Karena kita punya segala, kalau kita sakit juga nggak bisa dinikmati. Kan gitu ya. Makanya contoh sederhana aja, kena COVID nggak bisa ngerasain makanan enak saat apapun juga nggak ada rasanya. Nggak ada rasa tawar. Baik, terima kasih Mbak Ana ya. Semoga lekas sembuh dan tidak terjangkit lagi. Sukses terus di Singapura. Kita akan banyak ngobrol di minggu-minggu yang akan datang atau bulan-bulan yang akan datang nih Mbak ya. Di bulan Ramadan mungkin tentang bagaimana suasana seperti Kak Sen bilang tadi. Oke. Selamat malam, good night. Selamat malam, terima kasih Kak Sen, Kak Grace, Kak Novi for having me here. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita yang penting itu
itu saturasi. Betul. Di atas angka 98 sampai 100. Karena oksigen di dalam tubuh itu bisa sesak dada tuh, guys. Kalau kekurangan oksigen sesak dada, dibawa ke ke IGD atau emergency itu nanti kalau kurang gitu kan. Saya kadang-kadang salah ini seperti yang dialami teman kita nanti ini Kak. Silakan ya. Kita juga. Saya mau mengucapkan Mbak Mega katanya di Tangerang mana nih? Tangerang Selatan hadir. Selamat malam semuanya ya. Terus Sriati Anjiani juga hadir ya. Selamat malam semuanya dan juga Deno. Hai semuanya, selamat malam. Deno hadir katanya. Deno bacanya Deno. Deno. Mbak Mega terus ya. Semoga bisa menjaga kesehatan. Anda sempat mendengarkan tadi Mbak Ana dari Singapura tentang bagaimana pengalamannya menghadapi COVID dua kali ya. Dan yang lain silakan join di Facebook untuk chatting langsung dengan kita malam ini. Bukan chatting, maksudnya memberikan komen lah gitu ya. Betul. Ya. Kalau bisa like dan share teman ke teman. Di share dulu. Yang lagi dengerin sekarang di-share ya, nanti kita ada hadiah nih setelah bulan habis lebaran, kita kasih hadiah THR ntar ya. Mbak Grace, itu ada Elisa ya? Iya betul. Apakah sudah nyambung? Ya, kita akan sambungkan ke salah satu teman ya yang ada di Hong Kong yang baru saja terjangkit ya. Tapi sebelum itu beliau akan memberikan sebelum itu saya pengen sharing sedikit nih. Ini kemarin dan malam ini itu tembok-tembok dan kaca jendela itu pada menangis. Basah. Iya betul. Lantai juga pada menangis. Betul sekali. Itu menangis atau berkeringat Kak Tam? Menangis apa berkeringat? Menangis. Itu airnya becek, bukannya ini. Menangis itu. Kalau keringat cuma lembab-lembab ya, nggak lepek-lepek. Ini lembab ya. Airnya menumpang. Basah banget. Wah. Jadi penyebabnya apa Pak? Ini cuaca, udara, lembab kan Novi. Lembab. Itu saking lembabnya, ya saking lembabnya itu, wah. Lantaiku merembes. Betul. Basah, sangat basah pokoknya. Jadi kalau bisa jendela-jendela ditutup, ya. Ditutup betul. Mengurangi. Jadi itu bisa mengurangi kelembapan, betul. Betul, ya. Nggak tahu mungkin nggak tahu di teman-teman yang lain semuanya apakah lembab atau kalau jendelanya menangis, lantainya menangis, dan temboknya menangis, ya bisa di-share ke kami. Nanti juga saya sharing foto-fotonya, ya. Oke, Kak Grace, lanjut. Ya. Oke, kita akan sambungkan ke salah satu teman yang akan memberikan sedikit tips ya. Ini ada Mbak Elisa. Mbak Elisa. Nyambung belum ya? Bentar. Iya, jadi kita lagi menanti hubungan dengan seorang teman kita. Ya, ini udah nyambung. Halo, selamat malam. Elisa. Halo, ada Kak Novi dan Kak Tam. Halo Kak Sam, selamat Kak Grace. Iya, Mbak Elisa. Halo Kak Novi, sepertinya Kak Novi. Selamat malam. Kak Novi. Iya, selamat malam Kak. Selamat malam juga. Iya, teman-teman kalau mau lihat Mbak Elisa itu siapa, bisa lihat di online ya.
di live kita punya background ya, itu ada Mbak Elisa. Mbak Elisa yang cantik. Yang cantik. Iya, cantik. Bisa terbang. Saya jomblo. Bikin jago. Ada jomblo dari. Mbak Elisa ada di kota di Hong Kong ya Mbak ya? Tadi kita iya. Singapura. Oke. Jadi hari ini keringetan nggak temboknya Mbak? Hari keringet enggak sih, begitu panas jadi nggak keringetan. Soalnya lagi itu kalau nggak salah Kak, lagi isoman kan, lagi karantina di rumah, isoman di rumah. Iya, lagi karantina. Oke, karantina berarti Elisa sedang terjangkiti COVID ya? Tahu dari mana? Betul. Berapa hari? Mungkin sekitar 6 hari yang lalu, hari Sabtu sore itu. Pertama kan, iya kayak memang di rumah ada yang udah terjangkit COVID juga. Jadi tapi saya masih negatif kayak gitu. Terus habis itu ngerasanya terus rasa nggak ada tenaga, terus udah pilek, ada tenggorokan sakit. Habis itu tes ternyata positif gitu. Tes di mana Mbak? Pakai antigen atau PCR? Antigen, iya antigen. Iya, tes di rumah pakai antigen. Lalu ada garis 2. Iya, antigen terus ada garis 2. Habis itu belum percaya lagi kan, tes 1 kali lagi, enggak, masih ada garis 2. Bener-bener memastikan sampai 2 kali. Ya, sampai 2 kali untuk memastikan. Kayaknya kan nggak percaya pastinya. Iya, tapi habis itu saya bilang sama Pak Bos, terus saya tes dicek, didaftarkan ke dinas kesehatan, terus apakah ini mau dibawa ke karantina government gitu, tapi ini tidak usah karena di rumah ada fasilitas, dan kalau sudah 2 kali ya berarti memang positif begitu. Udah vaksin belum Mbak? Sudah 3 kali, saya sudah booster 3 kali. Berarti sama. Kena juga, berarti sama. Kena juga, iya. Iya, berarti tidak menjamin bahwa vaksin itu tidak akan mengalami. Tergantung dari imunitas masing-masing ya, mungkin. Iya, mungkin sedang drop gitu, jadi sedang capek banget gitu dia. Jadinya kena. Sedang letih banget. Mbak Elis itu, menurut Mbak Elis dugaan, kalau saya sekarang ini bersin, saya langsung curiga. Tadi saya ketemu siapa? Tadi saya nyenggol siapa? Iya benar Kak, benar. Kalau dulu misalnya kita bersin langsung dibilangin, kita istirahat, minum obat, apa. Kalau sekarang nggak bersin tes. Bersin langsung tes. Aku aja Kak Novi, aku sendiri juga kayak gitu. Kan batuk sedikit karena kan kering kan ya, maksudnya kurang minum air gitu kan, batuk itu mata udah melotot itu. Kamu kenapa gitu? Ya mata paragus lah. Mata paragus ya, ketakutan mata paragus. Atau dimanapun ya Kak Novi, kalau kita naik ke MTR gitu juga sama seperti itu. Kita batuk sedikit aja udah mata yang tetangga sebelah itu udah melotot loh Kak Novi. Iya, ini yang sulit diperbaiki nih, ya. Jadi respon warga masyarakat nanti setelah pandemi ini pun berakhir, mereka udah terbiasa begitu, ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang ketawa sendiri. Dia pikir, aduh ini jangan-jangan kena COVID. Padahal itu misalnya ada sinting gitu kan. Dia ketawa-tawa sendiri atau lagi ngobrol di HP, terus ketawa-tawa sendiri. Karena terbiasa. Iya, apa aja yang dilakukan Mbak selama sakit ini Mbak? Yang dilakukan ya pertama langsung isoman, jadi isoman di kamar sendiri. Karena alhamdulillah di kamar ada fasilitasnya, toilet sendiri, apa sendiri gitu Kak. Terus udah gitu ya udah istirahat, benar-benar istirahat minum obat, terus ya itu perbanyak makan, tapi
ya gitu Pak, apa gitu Pak, mau makan yang banyak tetap aja nggak bisa karena rasanya mana nggak karuan, Nggak ada nafsu makan. Iya Kak, jadi yang saya rasa tuh kan hidung kan ngeblok gitu, nggak bisa, susah nafas, tenggorokan sakit, habis itu terus kayak badan itu linu-linu kayak gitu, udah gitu demam tinggi sampai 39 saya waktu itu gitu. Terus udah gitu, nah parahnya lagi pas kan karena hidung kan kita susah napas, nah kan waktu napas sampai pakai mulut gitu, pas waktu tidur ya udah kan otomatis nutup tuh kalau tidur langsung kesengal kayak gitu. Jadi selama 3 hari itu tidur susah banget gitu tengah. Sikap orang di rumah, Parahnya sikap orang di rumah alhamdulillah respect sih, itu Pak Abes sama keluarga pikir penuh kayak gitu. Jadi apa yang butuh nanti terus sekarang temperaturnya berapa gitu, 30 waktu itu 39 sempat didaftarin di rumah sakit di Tafaman, tapi karena mereka masih ditolak karena penuh gitu. Apanya Pak? Ya? Apanya yang penuh? Di hospitalnya nggak menerima Kak. Hospitalnya menolak gitu. Iya betul Kak, tapi menolak. Kemarin sempat full semua kan di berita-berita itu. Ada kececeran itu pasien-pasien yang kena COVID itu semua ditaruh di luar, di tenda-tenda, sampai di jalan-jalan, di pinggir-pinggir rumah sakit itu full. Rumah sakit betul, tempat karantina NIB juga semuanya full. Jadi udah nggak muat. Akhirnya pemerintah juga angkat tangan kan. Jadi mereka bagi yang punya fasilitas di rumah, ada kamar sendiri, ada toilet juga sendiri, mereka disarankan untuk isoman di rumah seperti itu. Iya, jadi government juga. Elisa sudah berapa lama sih di Hongkong? Di Hongkong dari tahun 2014. 8 tahun ya? 8 tahun. Iya, 8 tahunan. Di tempat yang sama bekerja saat ini, Mbak Elisa? Udah 3 kali, tapi ini yang terakhir udah dulu tuh ya tiga kali ganti. Iya. Saya sekarang ini rada serak nih terus terang, cuman saya nggak ada lagi rasa curiga karena sebelumnya Mbak Elisa, kita kan tadi ngobrol sama seorang dari Singapura, Mbak Ana namanya. Itu kalau Mbak Elisa sempat dengar, yang pertama adalah reaksinya dia ketika Mbak Ana itu sempat 2 kali terkena loh. Yang pertama yang berat Delta sampai oksigen di kadar oksigen di darah itu drop. Kemudian yang kedua sekarang ini, tapi dihadapi dengan tidak panik, ya, terus tidak mengikuti berita-berita. Nah, saat tahu Mbak Elisa itu sikapnya gimana? Saya kena COVID. Positif gitu. Pertama kali ya saya cuma saya nggak terlalu panik karena memang sebelumnya saya kan merawat anaknya Pak Bes ya, yang udah positif gitu. Jadi saya udah bisa nyikapi langsung, saya bilang sama Pak Bes saya positif, udah masuk kamar semua, nanti saya urus semuanya gitu. Mungkin kamu juga perlu istirahat, ya udah. Tapi saya nggak panik Kak. Alhamdulillah saya nggak panik dan udah langsung rest total begitu. Jadi si COVID kamu tantangnya terus ya? Iya betul. Tapi ya sempet cover juga, sempet KO juga 3 hari. Oke. Itu kamu sangat beruntung ya. Kamu adalah salah satu ya PMI yang sangat beruntung. Jadi istilahnya kenapa saya bilang beruntung karena kamu punya toilet di dalam sendiri, ya, ruangan sendiri. Ya. Nah, saya kadang-kadang bingung dengan teman-teman lain yang tidak punya fasilitas kayak seperti kamu begini, ya, istilahnya tuh tidur sama nenek atau tidur di sofa. Nah, itu kalau pose gimana? Itu. Nah, itu dia Kak. Iya ya. Ya. Tapi ada sih Kak, teman saya yang positif, tetap aja tidur di ruang tamu, tetap aja bekerja. Gitu. Maskernya kalau gitu disuruh pakai ini kali ya, nggak? Masker berlipat-lipat kali ya? Tiap hari. Iya, tiap hari harus pakai masker, nggak boleh copot masker. Jadi tiap hari, setiap 4 jam sekali dia ganti masker, tapi tetap harus pakai masker kayak gitu.
Iya. Satu hal sih, mereka kasihan bisa pakai APD ya, baju yang plastik itu. Jas hujan. Ingat dong. Setiap hari. Kayak astronot di rumah. Musim dingin jangan lupa kan Novi, tapi musim panas. Waduh. Orang-orang yang gemuk dengan langsungin badan kayak astronot ya. Astronot di rumah. Itu terbuat dari itu yang silver itu ya, bersinar. Jadi ya, banyak gembira ya Elisa, itu juga menambah imunitas. Karena kalau kita berpikir kesana kemari itu biasanya karena tubuh itu memperbaiki sel sendiri sebenarnya. Sekarang kita tutup mata ya, saat ini kita tutup mata, kita bayangkan sebuah jeruk lemon yang kecil, kita iris, terus kita press. Ya, kita bayangin itu, yang terjadi air liur kita keluar. Air liur keluar. Iya, mesti ngiler gitu. Artinya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, tubuh kita merespon. Tuh. Iya, betul. Jadi berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Dan terutama berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan bukan ke orang-orang, tapi kepada diri kita. Karena dia memberikan dampak langsung. Kalau kita bilang, aduh, saya pusing kena COVID, mati dong gua. Itu bisa mati beneran. Iya, betul, Kak. Tapi susah ya, Kak, ngilangin panik. Karena saya sebelum kena COVID pun begitu, gitu. Sebelum ada anaknya Pak Bos yang kena COVID, saya tuh masih panik di luar. Yang saya semprot lah pakai alkohol segala macam. Rasa takut ya, ada rasa takut. Betul. Iya, benar, Kak. Benar. Udah gitu. Udah nggak apa-apa. Begitu kena, udah kayak gini lah, udah lewat. Jadi Kak Novi, Mbak Elis. Jadi kalau mau seneng-seneng ya nggak selalu gitu kita dipikir kita digandeng Andy Lau gitu ya nggak? Ya, udah. Andy Lau. Ya nggak pasti seneng itu. Gue seneng digandeng Andy Lau ya. Sayangin yang indah-indah. Ya, Nikita apa gitu ya. Kalau gue digandeng sama Mbak Grace. Gue digandeng tukang beca. Wah, sedih. Diskonnya terlalu banyak. Goyang-goyang. Apa yang kita pikirkan. Tapi saya pernah berdiri di sebelah ibu-ibu ya di minimarket nih. Itu ibu ngeliatin saya terus cuci tangan pakai sanitizer semprot. Ngeliatin lagi ke kiri. Kenapa Grace? Saya dianggap virus. Ya. Waduh. Iya. Iya, nampakkan kalau virus. Padahal si ibu itu lagi antri minyak goreng. Ya, jadi tempat-tempatnya ya. Makanya dia itu sangat seperti apa yang dikatakan sama Mbak Elisa juga pernah mengalami hal kayak begitu. Ini dalam bahasa Mandarin itu Zhong Jishu Zhu Gude Zhong De Guxi Bishele Du Zhong Zhao. Ini yang paham Kak Sam ini. Ya, itu artinya. Kak Sam tolong udah. Kak Sam doang yang paham dong. Kita buta kali. Ada terjemahannya. Karena ada terjemahan. Translate dong, Kak. My God. Yang tahu Kak Novi sendiri nih. Kak Novi apa terjemahannya? Hilang ya. Hilang. Enggak, sinyalnya di gondol ibu-ibu ini. Nah. Dicurigain kejadian bener ya. Sementara gondol deh. Ayo. Kita sambung dengan Kak Novi lagi. Sinyalnya. Mbak Elis nggak
sekarang sudah berapa lama? Jadi nggak atau kapan dites lagi? Tadi pagi udah dites, sudah negatif. Udah Alhamdulillah. Iya, udah negatif. Iya. Jadi totalnya 6 hari. Jadi semua di dalam rumah udah negatif semua atau hanya kamu aja yang Udah negatif semua. Iya, yang terakhir saya yang kena. Jadi mereka semuanya kena. Habis itu saya merawat, sayanya ambruk deh. Iya, dan ini seperti Pak Sam. Jadi, Kak Nafi udah ngomong nih. Udah. Tadi saya lagi coba memikirkan apa sih terjemahan dari bahasa Mandarin tadi. Lama. Enggak terpikir-pikir. Ternyata itu artinya adalah bila mendekati lebaran minyak goreng masih mahal, kemungkinan ubi dan pisang goreng turun peringkat, digantikan pisang rebus dan jagung bakar. Itu artinya dari yang jizu. Hubungannya mami kenapa enggak? Jauh sekali. Hubungannya mami kenapa dong? Ya badan jauh sekali. Jadi jangan tanpa minyak, jadi nggak bikin batuk gitu kali ya. Ini dari komiklan gitu. Dan kolesterol pada turun semua ya. Jadi kalau apabila mendekati lebaran minyak goreng masih mahal, kemungkinan ubi dan pisang goreng turun peringkat, digantikan pisang rebus dan jagung bakar. Itu artinya dari Yongzhen Gizu Gede Zongzong. Ya, oke. Dan saya rasa juga lebih sehat kali ya. Rebus sayur atau rebus ayam, ya, bukannya goreng ayam rebus. Serba rebus dan serba ditim. Sebetulnya kesehatan itu murah, ya kan, Ovi, Kak Grace dan Mbak Elis ya. Istilahnya asal kita disiplin. Ya, disiplin kepada diri kita sendiri. Apa yang kita makan itu adalah hasil yang kita akan dapati. Kalau kita makan banyak goreng-gorengan, ya nggak? Waduh, jerawat pada keluar. Iya, tubuh kita akan berminyak semuanya. Perutnya ban serep pada bertambah di perut. Ya. Pendengar radio nongkrong bareng Mbak Elisa, kita ini kan di Facebook ya, jadi radio nongkrong bareng gitu loh. Mbak Elisa punya Facebook atau YouTube yang mungkin teman-teman mau atau ingin berinteraksi mengenai pengalaman-pengalaman Mbak Elisa. Sebelum sampai ke situ mungkin bagaimana tadi sikap dari orang-orang di rumah biasa aja ya Mbak ya. Dan Kasem harus bawahi bahwa Mbak Elisa beruntung. Saya nggak ngebayangin teman-teman kita yang terkena, kemudian pemerintah Hong Kong mengeluarkan peraturan bahwa siapa majikan yang memecat PMI yang terjangkit COVID itu akan melanggar ordinan ya, sebuah hukum gitu. Jadi mereka nggak boleh, mereka harus bisa membantu. Mbak Elisa bagaimana sikap dari orang rumah ya Pak ya? Iya, mereka alhamdulillah sih malah care sekali, karena kan sebelumnya saya yang merawat mereka. Habis itu sampai drop ke saya, ya virusnya ada di rumah kan, jadi ya saya juga kan begitu mereka negatif saya positif. Akhirnya mereka ya. Tapi ya Kak, seperti saya ini 10-1 deh Kak, dibanding kalau di Hongkong ini. Teman-teman gitu. Iya, karena banyak sekali yang Mbak Elisa 10 teman yang lain. 9 teman yang lain kurang beruntung Kak, betul. Kurang beruntung atau lebih dari 10. Mungkin, tapi ya bisa kalau menurut saya bisa 15, bisa 20 loh Mbak. Ya. Tadi Kasem itu mengatakan bahwa kalau dia tidur di ruang tengah, ya tetap bekerja gitu kan, walaupun iya sih ada yang kayak gitu, betul. Ada yang kayak gitu sih. Ya Mbak Elisa di mana kemarin juga berapa hari yang lalu kan ada yang seorang PMI yang meninggal kan, umur berapa, 40-an kalau nggak salah. Iya betul.
Iya Kak, betul. Dan saya rasa dia sudah punya penyakit, dia punya penyakit juga ya. Dan iya betul, itu punya penyakit dalam juga, komorbid, terus dia masih dipaksa untuk berkegiatan kayak gitu. Jadi ya ngap tuh dia. Begitu dibawa ke rumah sakit. Betul itu Kak. Yang paling membahayakan itu sesak napas. Ngap itu, dia benar-benar betul Kak. Sesak napas itu kalau ya. Sesak napas itu berhubungan dengan saturasi ya. Saturasi itu satuan oksigen dalam darah. Biasanya pada waktu gelombang awal itu di alfa, di COVID alfa, setelah itu kan delta, setelah itu omikron ya. Itu dia langsung menyerang yang namanya paru-paru, karena sumber paru-paru itu sumber oksigen. Jadi masuknya si virus tersebut menghantam paru-paru, akibatnya drop seperti Mbak Ana tadi ceritakan, dari 98 ke bawah itu langsung bisa masuk IGD dan meninggal kalau dia di bawah 90 gitu, saturasi oksigen ya. Jadi darahnya nggak mengalir gitu ya. Nah itu yang kita harus berhati-hati. Anyway, walaupun begitu, Mbak Elisa bisa kasih tips apa selama mengalami hal ini? Kita didengar di Facebook Mbak ya, nanti mungkin Mbak Elisa juga bisa kasih tahu di mana bisa teman-teman follow atau mengkontak Mbak Elisa tentang ini. Tipsnya apa Mbak Elisa? Tipsnya apa untuk apabila kita positif gitu ya Kak? Iya. Atau sebelum atau mencegah atau sesudahnya? Kalau mencegah ya kita nggak tahu, soalnya sudah, kalau di Hongkong ini sudah sangat benar-benar menyebar sampai kemana-mana kan kayak gitu. Jadi kalau ya mencegahnya mungkin kita tingkatkan imun. Kalau saya takut gendut, kalau saya takut apa, kita makannya lebih atau vitamin banyak. Iya, pokoknya makan yang banyak, jaga imun, benar-benar jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu untuk ya menjaga kayak gitu. Tapi kalau begitu kita udah dan jangan terlalu capek, jangan maksain apapun gitu. Bilang aja sama bos gitu, aduh saya udah capek, saya capek kan cepat kena sakit kayak gitu. Jadi jangan takut untuk bilang gitu, karena dengan kondisi sekarang ini. Dan kalau udah positif ya nggak usah panik, kita mikirkan pokoknya everything will be okay gitu. Jadi kalau langsung bilang ke majikan atau bagaimana, saya ini harus isoman. Berarti kalau isoman saya harus dapat kamar sendiri atau gimana. Kalau bos nggak menyediakan, ya sudah saya daftar ke government seperti itu. Kita berani untuk seperti itu. Pasti kalau kita yang daftar dan terus-terusan dan memberi bukti bahwa kita tidak ada kamar, gitu, tidak ada fasilitas, pasti dari Hongkong government pun akan mencarikan gitu. Nah itu kalau tips saya sih seperti itu Kak. Jadi berani untuk mengadu ke government ya, bahwa terus majikan tidak memberikan fasilitas. Iya, majikan di rumah majikan tidak ada fasilitas yang untuk saya pribadi begitu. Jadi terus-terusan dengan dilengkapi foto, atau kan biasanya kan dari government juga akan langsung feedback begitu, terus kamu nggak punya fotonya, di mana fotonya, kamu tidur di mana, mereka akan minta foto gitu. Nah kalau seperti itu akan didahulukan gitu, Pak. Waktu itu saya kan ditanya foto apa yang diminta, foto suasana ini, foto tentang tidur di rumahnya itu gimana gitu. Jadi benar-benar nggak punya fasilitas untuk tidur di dalam kamar gitu. Jadi ini saya tempat tidur saya di sofa, foto aja kayak gitu. Iya. Mbak Elisa punya foto suami atau foto keluarga? Single. Saya single Mbak. Iya. Kan kalau di Hongkong sih banyak yang single Kak Novi. Tiramisu beberapa paling ya. Tiramisu dari. Tiramisu di bawah baling. Jadi apa tuh? I miss you darling katanya. Aduh. Malamnya kayak barunya keluar deh. Kalau tips dari saya, satu hal malam ini, jangan ngupil sembarangan. Ngupil sembarangan. Kadang di MTR itu kan Kak Sam.
Oh iya, itu beneran. Saya Serius nih. Serius nih. ini saya mau say hi kepada teman-teman juga yang ini yang baru selesai nyupir katanya ya. Nyupir itu artinya nyuci piring ya. Kepada Mbak Ike Oktaviani ya nggak? Iya, Mbak teman-teman Ike. katanya. Terima kasih Mbak Ike ya. Baru selesai. Mbak Ike datang lagi ya nanti ya. Semoga katanya ada ya. Zela Marzela is watching ya. Terus ada lagi Sutiasi Sutiasi memberikan pantun. Makan roti jangan berlari. Kalau jatuh kita yang rugi. Bersihkan hati, sucikan diri. Sambut Ramadan sebentar lagi. Selamat malam semuanya. Salam sehat untuk saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, khususnya Hong Kong. Semoga semua majikan memberi izin kita untuk berpuasa. Terima kasih. Bye bye katanya. Titik juga say hi kepada semuanya pendengar nongkrong bareng. Buya Bi. Ini Bu Yabi nih ya, pendengar lama, paling lama ya. Bu Yabi ini dari mana ini? Mbak Wina. Halo Kak Sam, katanya baru buka HP. Iya Mbak, itu Mbak Wina ya. Reza bagus. Mbak Ipung, selamat malam ya. Ini banyak sekali. Win Aya. Oh iya. Mbak Wina apa kabar? Ya, Mbak Wina sekarang di Indonesia. Oh iya, lama nggak ketemu ini, nggak jumpa. Apa kabar? Dan juga Pastor Jenet. Pastor Jenet, terima kasih Pastor. Halo Pastor. Saya lihat Pastor punya foto yang jadul. Pastor masih kurus, cantik sekali. Ya, selamat malam. Selamat malam. Nggak bisa kemana-mana, di rumah aja. Lama nggak ketemu Pastor. Iya, ini Pastor akan hadir di setiap hari Rabu, minggu kedua. Kak Grace. Minggu kedua. Ya, nanti gabung. Iya. Lama nggak ke sana. Mbak Dian Lee katanya, halo semuanya. Ya, selamat malam. Dian. Terus Selamat malam. Ibu Tole ya, Tole. Selamat malam. Request lagu dong dan kirim salam untuk semuanya dong katanya. Iya Mbak, nih kirim salam kepada siapa nih yang nggak disebutin namanya ya. Oke, kami tunggu. Lanjut Kak Novi. Banyak yang komen. Iya, terima kasih banyak yang sudah komen dan memberikan. Ya, jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya ke teman ataupun saudara agar semuanya mengetahui semua info-info. Betul. Dan kita juga akan muncul di YouTube ya, untuk mungkin yang lebih cenderung ke YouTube karena nggak dengar langsung live malam ini kan mereka selamat siang, selamat sore, ya selamat pagi mungkin besok dengerin bisa lewat YouTube. Ya, Mbak Elisa belum ada informasi deh mengenai di mana bisa. Udah ya tadi ya, belum ya? Bisa dikontak di platform apa, YouTube atau Facebook ya? Facebook, ya. Mau tahu aja. Orang ya. YouTube-nya udah nggak aktif lama banget. Ayo. PMKS ya nggak? Ini saya mau sambung lagi. Saya mau sambung lagi. Ini dari Dian katanya, selamat malam semuanya. Kak Grace masih ingat aku nggak katanya? Ingat dong. Apa kabar? Aduh. Kak Grace ingat ini barusan tak lihat ini soalnya. Dian mau balik lagi ke Hong Kong, ya nggak? Itu lucunya tuh Dian mau balik lagi ke Hong Kong, ya. Wah, nunggu sampai 1 tahun, sampai nunggu sampai 1 tahun. Dia bilang, Kak Sam, ini majikanku 1 tahun nggak dapat hotel katanya. Nggak mungkin, saya bilang. Wah, tahu-tahu di cancel.
sama majikannya. Ya. Kasihan. Kasihan. Ya, dia bilang, jadi apa kabar Mbak Grace? Masih ingat aku nggak? Masih, katanya. Terus ingat, dia bilang, masih. Kak Sam lucu kok. Ya, dikirain bahasa saya badut kali ya. Lucu, gue. Yang badut kan lucu Kak Sam. Iya. Saya dikirain badut. Oke, lanjut. Ya, silakan untuk yang memberikan komen. Ada Mbak Elisa kebetulan yang mengalami COVID ya. Kita tadi bicara mengenai apa sih namanya, terjangkiti oleh corona, Omicron atau cucukron atau brokor, Kron ada di Singapura juga lewat Facebook. Nongkrong bareng, di mana nongkrong bareng juga muncul di hari Rabu. Dengerin ya Mbak Elisa, kita juga ada di YouTube. Siap. Pasti tontonan deh. Di penghujung apa yang mau disampaikan lagi Mbak Elisa di pesan-pesan mungkin atau pesan untuk siapa atau terserah ya. Pesan yang mau disampaikan ya ini aja Pak, yang paling penting memang kita harus berani dan positive thinking. Pertamanya jangan takut dan berani ngungkapin apa masalah kita gitu, apapun itu harus berani dan jangan dipendam sendiri. Kadang-kadang kan ada yang takut gitu Kak, jadi maksudnya untuk kasih tahu dialami gitu kalau dia sakit gitu kan. Ada yang memang dia sakit positif, dia takut kan, jangan-jangan di internet jangan apa, itu positifnya dibuang. Nah itu kan malah merusak diri sendiri dan juga bisa nularin yang lain kayak gitu. Jadi kita nggak usah takut untuk mengungkapkan apa masalah kita kan. Kalau kita ungkapkan ke siapa yang memang bisa solve the problem kan, jadi malah kita enak bisa diselesaikan atau dibantu kayak gitu. Soalnya karena kebanyakan ya mungkin ya memang kondisi pekerjaan kita ya Kak, jadi kita banyak yang ditekan kayak gitu. Jadi ya mereka terus punya kepribadian tuh jarang mau ngomong, dia takut untuk ngomong kayak gitu. Ya betul Kak, tertutup, takut kayak gitu. Jadi pokoknya jangan takut, kita juga punya hak untuk mengungkapkan pendapat, bilang bahwa apa masalah kita, gimana kondisi kita gitu. Biasanya seperti itu, saya semangat pokoknya. Kayak semangat itu penting ya. Iya. Ini didengarkan oleh pendengar radio nongkrong bareng. Tetap semangat walaupun dan berani ya mengungkapkan realitas ya, kenyataan dengan segala resiko. Karena kalau kita diam juga resiko ya. Kita diam. Betul Pak, betul sekali. Kita ditanggung sendiri kalau diam. Iya, saya setuju. Oke, kalau gitu terima kasih banyak nih atas kehadiran Elisa di acara Radio Nongkrong Bareng. Jangan lupa di-share juga dan kita juga ditunggu. Next time kita akan langsung ngobrol-ngobrol lagi. Besok libur atau udah berapa lama nggak libur ngomong-ngomong? Udah lama banget. Sebelum ada Omicron juga udah di rumah aja, takut gimana ya, masih peraturannya juga ketat kan Kak, jadi nggak boleh kumpul lebih dari 2 orang lah. Betul. Dendanya gede, jadi udah hanya lebih dari 1 bulan, Bo. Iya makanya, nggak sebulan juga nggak cukup. Elis, terakhir saya mau nanya, kamu kerja di daerah mana? Di Saikung. Iya. Saikung rumahnya gede-gede. Iya, gede-gede. Saikung rumahnya gede-gede. Enak sekali. Tapi enak suasananya. Makan seafood terus. Iya, memang benar. Kak. Iya, nanti saya ke sana, Mama. Saya sering ke Saikung, cuman makan seafood. Ya, Saikung terutama yang di ujung-ujung sono tuh. Waduh, enak seafoodnya. Sangat fresh. Oh iya, Yunke. Ya, apa Yunke? Apa kayak ada cake? Yunke juga ya. Iya.
ini udah kenal berarti harus nih kalau ke saya nggak ngabar-ngabarin beneran ya. Iya, boleh nanti kita janjiin ya. Nanti kopi darat ya, asik. Oke, terima kasih Mbak Elis. Terima kasih kembali. Selamat Ya. beristirahat. Ya. Iya. Kalau menjalankan puasa ya, selamat beribadah puasa ya. Ini sebentar lagi puasa nih ya. Iya, depan ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Dah. Bye. Dadah. Oke, kita sambung lagi Kak Grace, Kak Novi ya dengan bacaan ini apa disambung terus ya. Ini dengan Bunda Risma. Bunda Risma, selamat malam ya. Terima kasih sudah tune in kepada Radio Nongkrong Bareng, acara Malming ya. Malam Minggu. Ya. Dan ini Dian, Dian ternyata sangat aktif nih ya. Nggak apa-apa. Saiki ngomong anak Sheila Marcia ya, anaknya keren bener namanya, Sheila Marcia. Ya. Sheila Majid, ini M-nya tuh Majid ya. Sheila Majid, Marcia dia. Belok ke kanan. Ya. Oke. Iya, belok ke kanan. Dari Sheila Majid kan kalau lurus lempeng. Ini Marcia, belok kanan. Ya. Nggak usah takut, kata Dian, sama COVID-19. Iya, betul. Pantang mundur. Soalnya saya pernah ngalamin, anak saya umur 3 tahun juga pernah positif COVID-19. Tapi tetap sehat. Jadi jangan dan tidak usah takut. Ya. Betul itu. Tabrak terus. Pepet terus. Tabrak terus. Jangan kejeduk aja. Jadi udah kayak ya bersahabat lah. Betul. Bersahabat dengan COVID. Kak Grace ya. Para pendengar, minggu di setiap bulan, minggu pertama kita tuh ada Ibu Swilian ya dari Malaysia, Kak Novi, Kak Grace yang akan memberikan tips-tips ya, tips-tips ya, membicarakan mengenai kesehatan, membicarakan mengenai kesehatan ya. Jadi teman-teman bisa tanya WA ya, atau telepon ke kita juga bisa ya, telepon ke Kak Novi ya, itu ada di atas. Dan jangan lupa di-share Facebook kita, dan jangan lupa juga di-subscribe dan di-like YouTube kita, Radio Nongkrong Bareng ya. Tambah komennya. Ya kalau kasih komen. Kak, saya mau bicarakan mengenai ini dong. Kak, tolong dikupas mengenai, asal jangan dikupas pisang aja ya. Kupas pisang kita bisa sendiri. Ya. Ini baru lagi. Ternyata Kak Novi makin malam tuh makin banyak yang mendengar. Ya, mungkin abis banyak nyupir kali ya. Mungkin atau dia bilang, atau kita pindahin jamnya ya, jam 10 baru mulai sampai jam 11 atau setengah 12. Kita nggak usah tidur ya, para pendengar. Kita ngemeng-ngemeng teman-teman supaya nggak stres, Kak Grace ya. Kalau nggak stres tuh COVID, takut sama imunnya naik, betul ya. Si COVID tuh paling seneng sama si stres. Iya, sahabat mereka tuh, sahabat. Seneng banget. Ya nggak? Nah, ini baru lagi tuh, Maria Elena is watching katanya. Terima kasih Mbak Maria Elena, dan juga Hawa Bermata 4. Wih, Hawa Bermata 4. Wih, matanya 4 tuh. Ini ID-nya hebat kan, Novi. Hawa Bermata 4. Wah, saya baru ini anti COVID ini. Anti COVID. Para pendengar, nanti kita lagi mempersiapkan ini apa lagu-lagu. Nanti teman-teman bisa request ya, bisa request lagu dan kita bisa puterin. Tapi katanya kalau puterin lagu tuh acaranya bisa lama loh, bisa 2 jam.
Pokoknya nggak dulu kita. Kenapa Habis ya, Grace ya? habis dengan lagu ya? Itu habis dari awal udah, cuman kita bisa puterin lagu di tengah mungkin kan saya. Antara Mbak Ana dan Mbak Elis mungkin tadi bisa masuk musik kalau ada dua yang misalnya di dua penumpang. Ibu Sulia nanti itu beliau ada di Malaysia. Iya, dari Malaysia, luar biasa. betul. Tapi Singapura, Grace ada di Hong Kong, Kasem ada di Hong Kong, saya di Indonesia, di Jakarta. Terus kita ketemu di tengah-tengah. Kita ketemu tengah-tengah ini. Iya. Silakan berikan komen, tapi yang penting share. Yang penting Anda share. Kita kasih hadiah nanti di kapan waktu gitu ya. Untuk yang banyak sharingnya. Suasana di kota Serang menjelang bulan Ramadan itu dengan tradisi munggah puasa ya. Munggah puasa itu orang keluarga Grace ya. Dan semua pendengar radio nongkrong bareng unggahan pada makan. Ya, makan nyekar ya ke makam itu sudah mulai hari Sabtu Minggu ya, karena hari libur. Karena kemungkinan minggu depan di hari keputusan dari pemerintah ya, kita tunggu ya untuk yang menjalankan ibadah puasa. Selamat malam semua. Nanti kita di minggu depan hari Rabu kita akan ketemu lagi minggu kelima. Jadi Rabu kelima itu kita akan ngalor ngidul lagi ya. Minggu kelima kemungkinan kita ada Bang Toib yang nggak pulang-pulang ke Indonesia sudah berpuluh kali. Kalau Bang Toib itu kan cuma 3 lebaran nggak pulang. Iya. Iya kali. Kak Novi sebelum disambung lagi, ini Mbak Yuli Cakono Omahekene. Oi, ini orang kita nih. Kayaknya Omahekene, ya nggak? Udah kene-kene aja. Dia bilang, halo Kak Sam, ya nggak? Halo Kak Sam, Kak Grace, apa kabar? Udah lama nggak ketemu, katanya. Ini temannya Kak Grace kali ini ya, Yuli Cakono Omahekene. Bener gak sih? Kalau salah tolong diperbaiki. Kenapa Kak Grace? Benar apa? Benar salah. Omahekene. Ini orang Sunda kayaknya ya, Kak Novi ya? Bukan, itu kan nama Facebook Kak Sam. Kak Novi lagi betapa lagi ya para pendengar, mungkin mau cariin Yuli Cakono Omahekene. Oke Kak Grace, ada yang mau disambung lagi? Ya. Kak Novi habis ke belakang ya? Habis ke belakang. Iya, tebelet. Saking kebanyakan ketawa jadi kebelet mulu. Aduh. Enggak, saya basah kalau di Hong Kong dinding yang basah ya. Saya nggak basah keringetan. Besok harus pakai pampers. Bisa ngomong yang cantik. Kita malam minggu bersyukur. Saya malam minggu bersyukur. Jomblo berkualitas. Kenapa? Oh iya. Kita sampai di penghujung ya. Iya. Acara ini. Lanjut Mbak Novi. Sebelum itu ada satu lagi nih, baru nimbul lagi nih. Gak habis-habis nih. Dewi Anggraini, Dewi Anggraini, selamat malam. Selamat malam minggu ya. Aduh, ya nggak. Biasanya malam minggu kalau di Jakarta tuh pacaran, ya nggak. Kalau di Hong Kong dengerin nongkrong bareng, ya. Iya dong, sekarang. Betul. Sama Kak Grace, Kak Novi, dan Kak Sam. Iya.
Terima kasih semuanya atas komentar. Kebanyakan ketawa ini gara-gara Ya, serba matanya orang India itu makanya hele. Omikron tuh takut sama saya. Kamu tahu nggak kenapa? Karena saya banyak ketawa. Kebanyakan ketawa. Begini, kalau Omikron ketemu Kasen, dia bilang ke teman-teman, wih, ntar Kasen kesini, pada ngumpet. Itu dia. Karena takut kena virus Kasen, si virus Omikron. Kalau Kasen bilang, nanti saya mau main ke Saikung atau ke Ceyhong atau kemana gitu. Itu teman-temannya si virus Omikron yang di Ceyhong atau di Saikung, kita pada ngumpet. Kalau Kasen mau datang, ya takut. Ini kita udah mau Kanovi, ini kita udah mau penutupan, ada aja yang online ya kan. Ini satu lagi ya, bisa lebih panjang. Ini satu lagi yang harus disenggol Kanovi ya, harus disenggol. Kangen punya mantan terindah. CABK itu cinta lama bersemi kembali, jangan-jangan. Ika Oktaviani juga watching lagi ya. Oh, Mbak Ike. Oh ya, Ike. Iya, Mbak Ike. Itu musiknya yang kemarin itu udah dikirim Kak Sam. Lagunya dong ya, nanti dikirim lagi ke email, terus di DM ke saya ya. Di DM ke saya bahwa bilang lagunya, nanti kita mau puterin nih lagunya. Dan juga teman-teman kalau ada yang mau nyanyi ya, nyanyi on air ya, kita bisa go live nih, nyanyi sama-sama sama saya. Asal jangan nyanyinya cacis cus duk duk duk, cacis cus duk duk duk, ya. Nggak ada lirik, cuma gitu aja. Nanya ke kita, Kanovi, saya tuh nggak bisa nyanyi lagu Indonesia, tapi saya bisa lagu nyanyi Sumatera Barat. Wah, makin keren itu. Iya. Bukannya Kak Novi sukanya lagu Mandarin. Para pendengar juga kalau emangnya seneng dangdut ya, saya tuh pengen connect sama dengan Fildan Dangdut Academy ya, Dangdut Academy. Nanti saya lagi aturin suruh dia on air ya, kita pengen dia kita ngobrol bareng-bareng bersama Fildan full 2 jam. 2 jam bersama Fildan. Iya kan? Oke, lanjut Kanovi. Iya. Waktu yang mempertemukan kita nih ya, pendengar radio nongkrong. Luar biasa ya Grace ya. Waktu jualan yang mempertemukan kita masih pengen terus menemani. Nggak terasa banget loh, rasanya pengen lagi dan lagi dan lagi. Sudah mau lagi itu, awas lu. Mau apa itu? Kayak berhenti. Terasa gede ya kalau dengar itu ya. Rasa udah dewasa malam minggu tengah malam, nggak apa-apa kita beli-belian. Lama-lama bisa sampai 3 jam ini nanti. Ya, waktu yang mempertemukan kita, waktu jualan yang memisahkan kita. Grace, Kasen, dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua, untuk yang sudah berpartisipasi, memberikan komen, partisipasi juga Elisa di Hong Kong, Mbak Ana, selamat tidur, selamat istirahat, semoga lekas sembuh. Terima kasih juga untuk yang sudah memberikan komen, terus di-share ya, tolong di-share dulu. Kayak putih-putih si bunga melati di dalam lemari, janganlah bersedih hati ya. Walaupun perpisahan datang menghampiri, katakan sambut terasi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke, sampai di sini saja ya. Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Elis dan Mbak Ana yang di Singapura ya, atas sharing
pengalamannya ya mengenai COVID ya, dan juga teman-teman semua ya, kalau ada cerita dan story yang mau di-sharing tolong kontak atau DM ke Kak Grace ya, atau sharing di Facebook kita, dan kita akan angkat ya, topiknya ya. Dan saya mau mengucapkan juga kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Tanggal berapa tuh Kak Novi? Tanggal 2. Tanggal 2, ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Betul kata. Oke. Satu sahur, ada yang begitu, ada yang buat sahur, benar-benar baru puasa. Oke, sampai di sini saja, dan kita jumpa lagi di hari Rabu dan hari Sabtu minggu depan ya. Bye. 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 Lahat